Hai semua, kembali lagi bersama saya Vinsky Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang 7 keajaiban dunia kuno. Dunia yang kita huni ini dihiasi bangunan bersejarah dengan arsitektur yang mewakili zamannya masing-masing. Walaupun di zaman dahulu teknologi dan ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang, banyak banget bangunan peninggalan zaman kuno yang bisa bikin kita terpukau. Entah itu karena arsitekturnya yang berlian atau proses pembangunannya. Pokoknya, menyaksikan kemegahan situs-situs kuno membuat kita berpikir kembali. Mungkin teknologi dan ilmu pengetahuan yang zaman dahulu tidak seprimitif yang kita bayangkan. Sejarawan Yunani Herodotus 484-425 SM beserta ahli sejarah lainnya pernah membuat 7 daftar keajaiban dunia yang memuat tentang situs-situs menakjubkan dari masa lampau. Catatan tersebut sekaligus bisa menjadi referensi buat kita bahwa pada zaman kuno dulu ada beberapa bangunan istimewa yang pernah berdiri. Sebagiannya bahwa menjadi inspirasi pembangunan dan arsitektur di zaman modern loh. Penasaran sama daftarnya? Simak video sampai habis guys. Number 1. Piramida Giza dibangun dengan fungsi sebagai museum pada tahun 2560 SM oleh Firaun Mesir Khufu. Piramida ini merupakan salah-satunya keajaiban kuno yang masih ada sampai sekarang guys. Bangunan ini begitu masyhur dan menakjubkan sekaligus penuh dengan teka-teki. Berdiri dengan tinggi 146 meter, Piramida Giza dibangun dalam kurun waktu 20 tahun dengan memanfaatkan 2 juta blok batu yang masing-masing punya berat lebih dari 2 ton. Piramida Giza pernah beberapa kali mengalami kerusakan karena termakan usia dan kehilangan 9 meter dari bagian puncaknya. Bagian dalamnya memiliki 3 ruang, ruang raja, ruangan ratu, dan ruangan bawah tanah yang dihubungkan oleh tangga-tangga. Piramida Giza ditulis dalam daftar keajaiban dunia karena arsitekturnya dan proses pembangunannya yang menegaskan kemajuan ilmu pengetahuan orang-orang Mesir kuno. Number 2. Taman gantung ini dibangun di kota kuno Babilona, tepatnya di bagian selatan Baghdad pada 600 SM oleh Raja Nabukadnezar II. Dia membangun taman megah sebagai hadiah untuk istrinya, Amites of Media, yang merindukan tanaman di bawah tanah kelahirannya. Meskipun Taman Gantung Babilona hancur oleh gempa bumi setelah abad kedua SM, keindahannya sempat didokumentasikan secara lengkap oleh para sejarawan Yunani, termasuk Strabo yang mengatakan taman itu berbentuk segi empat dan masing-masing sisi petra panjangnya terdiri dari kubah-kubah melengkung yang meletak di atas fondasi berbentuk kudus. Pendakian menuju teras paling atas dapat dilakukan dengan memakai tangga. Number 3. Kuil Artemis adalah kuil yang memiliki desain sederhana namun elegan. Didedikasikan untuk dewi, perbaruan, dan alam liar Yunani. Artemis, kuil ini dibangun pada 550 SM oleh seorang arsitek Charles Siphon atas persetujuan Raja Lydia Croesus. Deskripsi kuno jelas bahwa kuil tersebut terbuat dari marmer, memiliki 127 tiang setinggi 60 kaki, dan tangga marmer yang mengarah ke lantai kuil. Bagian dalamnya dihiasi oleh pilar emas, lukisan, dan patung perak, sedangkan di bagian luar terdapat halaman yang luas. Bangunan ini terdapat ibadah di mana pengunjung, pedagang, turis, dan raja memberikan kehormatan kepada Dewi Artemis. Halaman yang luas banget juga digunakan sebagai pasar oleh penduduk setempat. Kuil Artemis sudah dihancurkan terbakar akibat ulah Herostratus 356 SM yang berharap bisa mengabadikan namanya melalui pembakaran kuil. Upaya untuk membangun kembali kuil Artemis sudah pernah dilakukan, namun tetap saja kuil berulang kali dihancurkan oleh berbagai kelompok agama dan sekte. Number 4. Terletak di Bodrum, Turki, Mausoleum Halikarnassus adalah sebuah makam yang dibangun antara tahun 353 dan 350 SM. Dikukuhkan oleh Ratu Persia Artemisia untuk suaminya. Mausoleum Halikarnassus
selesai dibangun 3 tahun setelah kematian Mausolus. Makam itu dibangun di atas bukit yang menghadap ke kota, guys. Tingginya kira-kira 45 meter dan dikelilingi oleh sebuah halaman. Bagian makam yang paling mengesankan adalah patung-patung dan dekorasi berbentuk singa, manusia, kuda, hingga kereta kuda yang berukuran sama seperti aslinya. Dekorasi tersebut terletak di sekitar makam, di bagian atap dan juga bagian podium. Mausoleum berdiri tegak selama 16 abad sampai tahun 1494 ketika Knight of John Malta menyerang wilayah tersebut dan menggunakan batu-batu mausoleum untuk membangun istana tentara salib, teman-teman. Pada tahun 1522 hampir setiap blok batu mausoleum dibongkar. Saat ini kastil tentara salib masih berdiri dan pengunjung bisa melihat batu-batu mausoleum beserta beberapa patung yang berhasil diselamatkan. Number 5. Patung raksasa ini dibangun oleh pematung Yunani Phidias sekitar tahun 432 SM dan didirikan di kuil Zeus di Olimpia. Patung Zeus didirikan untuk memperingati Olimpiade, membuat kuil lebih layak sebagai tempat penyembahan raja dari segala dewa. Butuh waktu 12 tahun bagi Phidias untuk menyelesaikan sosok Zeus setinggi 12 meter yang duduk di atas tahta perunggu plat emas, gading, dan emas murni. Namun, keagungan patung beserta kuilnya tak mampu bertahan dari guncangan gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang terjadi secara terpisah selama berabad-abad. Number 6. Colossus of Rhodes adalah patung besar yang didirikan di Pulau Rhodes di Yunani antara 292 dan 280 SM. Dibangun sebagai perayaan kemenangan atas penguasa Siprus, Antigonus I Monopranus. Patung tersebut berbentuk raksasa Helios setinggi 32 meter yang terbuat dari perunggu. Colossus of Rhodes bertahan selama lebih dari 56 tahun sampai akhirnya hancur oleh gempa bumi pada 226 SM. Meskipun ada penawaran memperbaiki patung yang rusak, para perambah menyarankan orang-orang Rhodes untuk membiarkan reruntuhan patung tersebut. Sisa-sisa runtuhan akhirnya dijual oleh penyerbu dari Arab pada tahun 654 M. Di zaman modern, Colossus of Rhodes menginspirasi pembangunan patung Liberty di Amerika Serikat. Number 7. Dikenal juga sebagai Pharos of Alexandria. Mercusuar ini dibangun antara 280 dan 247 SM untuk memandu para pelaut ke pelabuhan Alexandria pada malam hari. Setelah kematian Alexandria yang agung, Ptolemies Soter selaku penggantinya menugaskan pembangunan Mercusuar yang selesai pada abad ke-3 SM. Tingginya sekitar 137 meter dan terbuat dari batu berwarna terang dengan patung Poseidon di bagian puncaknya. Dimasukkannya Mercusuar ke daftar 7 keajaiban dunia kuno adalah karena kecemerlangannya, arsitekturnya merupakan bangunan tertinggi pada waktu itu dan cahayanya yang gak bisa dilihat sejauh 56 km dari lepas pantai. Berdasarkan dokumentasi yang ditulis wisatawan Arab, Romawi, dan Yunani, Mercusuar Alexandria hancur dalam 3 gempa terpisah yang terjadi pada tahun 956, 1303, dan 1323 M. Itulah 7 keajaiban dunia kuno, guys, yang menggambarkan kemajuan peradaban manusia di masa lampau. Sayangnya, hanya piramida Giza yang masih berdiri kokoh dan bisa dikunjungi di zaman modern ini. Kunjungi di zaman modern ini, padahal seru banget ya kalau misalkan kita bisa melihat langsung 7 keajaiban dunia kuno seperti sekarang. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya teman-teman.